Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini WDRM kembali hadir dalam podcast Ruang Inspirasi. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara membangun sebuah kepercayaan. Memang benar bahwasanya kepercayaan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan pertemanan, pekerjaan, sampai hubungan percintaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang memang tidaklah mudah, butuh waktu, usaha, dan kesabaran. Namun sebaliknya, kehilangan kepercayaan dari seseorang sangatlah mudah juga gitu ya. Jadi intinya itu bagaimana kita membiasakan diri untuk menanamkan kepercayaan kepada rekan, kepada pimpinan, kepada pasangan, atau kepada siapapun juga, agar kepercayaan itu bisa ditanamkan secara baik. Khususnya dalam hubungan percintaan, yang di dalamnya tidak ada rasa saling percaya, maka hubungan percintaan itu pun takkan pernah bisa awet. Akan ada saling curiga yang berujung pada pertengkaran. Oleh sebab itu, jika kamu memutuskan menjalin hubungan dengan seseorang, kepercayaan adalah salah satu aspek penting yang harus kalian terus bangun dan jaga agar hubungan tersebut terus langgeng gitu ya. Jadi tentu dong kamu tahu cara untuk membangun kepercayaan dalam hubungan percintaan kamu supaya lebih awet. Tapi sebelum kita lanjut dulu, silahkan di like, di komen, serta di subscribe, dan jangan lupa hidupkan loncengnya untuk notifikasi terbaru dari WDRM. Nah, inilah 9 cara untuk membangun kepercayaan dalam hubungan cinta biar makin awet. Yang pertama, jangan obral janji. Tentu ya, siapa saja pasti akan merasa kecewa dan sedih saat dibohongi. Jadi, jangan lagi mengobrol janji yang pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat ditepati. Hal ini hanya akan membuat kamu dicap sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya, sehingga apa yang kamu janjikan akan terus tidak menjadi suatu hal yang bisa dipercaya oleh orang lain. Karena dengan kebiasaan mengobrol janji tanpa ditepati, itu akan mendiskreditkan kamu bahwasanya kamu adalah seorang yang penipu. Kemudian, biasakan saling jujur mengenai isi hati. Ya, ini yang penting. Jika kamu ingin meningkatkan kepercayaan dalam hubungan, kamu harus berhenti mengatakan hal-hal yang tidak mewakili perasaan kamu yang sebenarnya. Jujurlah mengenai isi hatimu. Lakukan jika kamu memang menyukainya, tapi jangan ragu untuk menolak jika kamu tidak ingin. Jika kamu berbohong mengenai isi hatimu, itu hanya akan membuat kamu semakin gak nyaman dalam hubungan tersebut. Maka biasakanlah untuk saling jujur. Misalnya kamu gak nyaman dengan pasanganmu, atau kamu tidak nyaman dengan kebiasaan pasanganmu, maka sampaikanlah. Karena sesuatu hal yang simpel saja pun kalau tidak kita bicarakan mengenai apa yang kita rasakan, maka kamu tidak akan merasakan kenyamanan dalam hubungan kamu itu. Berikutnya, jangan menutupi apapun dari pasangan. Nah, selain jujur mengenai isi hati, untuk membangun kepercayaan antar pasangan, penting juga untuk kita untuk tidak menutupinya. Jika kamu mencoba membohonginya, apalagi membohongi dirimu sendiri dengan alasan yang bukan hal besar, lama-kelamaan si dia pun bisa tidak lagi percaya apapun yang keluar dari mulutmu. Apalagi jika dia mengetahui kebenarannya dari orang lain. Wah, benar-benar bisa jadi masalah besar dalam hubungan kalian. Jadi lebih baik jujur daripada hubungan kalian kandas ya. Jadi intinya, jangan menutupi apapun dari pasangan. Sampaikan apa yang kamu rasakan. Karena jika kamu memendamnya sendiri, maka kamu pun tidak akan nyaman dalam hubungan percintaan. Nah, kemudian saling menghormati. Ada kebiasaan jelek dari kaum pasangan yang sedang memadu kasih dan memadu cinta. Biasanya secara tidak senonoh, dia biasanya suka kentut di depan pasangannya.
Dan ini biasanya juga salah satu hal yang bisa merusak hubungan percintaan. Dan sayangnya ketika hubungan itu sudah terjalin secara serius, salah satu dari kalian tanpa sadar pernah memperlakukan pasangan atau merendahkannya dengan kebiasaan jeleknya. Jadi itu akan setidaknya pasanganmu tidak merasa dihormati, walaupun pada dasarnya itu hanya termasuk dalam bentuk candaan. Jadi salah satu yang bisa merusak hubungan percintaan itu adalah sikap meremehkan. Sayangnya ketika hubungan sudah semakin terjalin secara serius, salah satu dari kalian tanpa sadar pernah memperlakukan pasangannya dengan sikap merendahkan. Setiap kali kamu merendahkan atau tidak saling menghormati pasanganmu, sedikit demi sedikit itu akan merubah dan merusak hubungan kalian dan membuat dia sulit kembali mempercayaimu. Kuncinya adalah selalu hargai hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan kepadamu. Kemudian, miliki waktu bersama yang berkualitas. Sikap saling terbuka untuk semakin memahami satu sama lain bisa menjadi cara lain dalam membangun kepercayaan dalam hubungan. Untuk itu, mulailah merencanakan untuk memiliki waktu bersama. Tidak hanya sekedar berkencan, tetapi waktu spesial untuk saling berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati dan memiliki waktu bersama yang berkualitas haruslah mahal. Misalnya, kalian pergi duduk bersama, minum-minum, makan-makan secara sederhana, atau setidaknya ngobrol, berbicara dengan santai, makan nasi goreng, makan bakso, hal-hal yang murah saja, tidak perlu dengan biaya besar. Karena orang berpikir bahwasanya pacaran itu harus mengeluarkan dana besar. Tidak selamanya seperti itu. Jadi intinya, biasakan waktu yang bersama itu tidak dihabiskan dengan membuang-buang uang pasanganmu, tapi lebih kepada waktu yang berkualitas. Yang keenam, buang rasa curiga. Gimana ya? Gimana mau saling percaya kalau masih curigaan pada pasanganmu? Rasa curiga yang sewajarnya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi bila curiganya berlebihan, siapa juga yang tahan kan? Lama-lama pasangan kamu pun gak akan betah dengan sifat curigaanmu itu. Jika kamu merasa ada yang tidak beres dengan pasangan, kamu cari tahu dulu kebenarannya dan jangan langsung curiga. Jika kamu mau, silahkan tanyakan sebenarnya langsung kepada pasanganmu. Buanglah jauh-jauh sikap curiga tersebut agar tidak mengikis rasa saling percaya. Karena jika satu kali kamu sudah curiga sama pasanganmu, kamu akan merasa curiga setiap apa yang dilakukan oleh pasanganmu. Yang ketujuh, ekspresikan perasaanmu secara jujur. Kita pasti pernah ya berpura-pura baik kepada orang yang tidak kita kenal dekat, namun jangan lakukan hal tersebut kepada pasanganmu. Jika kamu benar-benar ingin membangun kepercayaan dengan seseorang, kamu harus memberi dia kesempatan untuk mengenal kamu lebih dalam, termasuk dalam hal emosional kamu. Mulai ekspresikan perasaan kamu dengan jujur ya. Yang 8, bersedia memberi dan menerima. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa tindakan timbal balik atau saling memberi dan menerima dapat membuat hubungan menjadi kokoh. Namun, untuk hubungan cinta bukan lagi hubungan timbal balik, tetapi lebih kepada kesediaan untuk memberi dan menerima. Artinya, ketika kamu memberi sesuatu, kamu tidak lagi berharap akan menerima balik yang sama nilainya, atau tidak lagi ada hitung-hitungan. Jika kamu dan pasangan sudah bersedia memberi dan menerima, maka terciptalah kepedulian, perasaan yang dihargai, dan yang terpenting sudah adanya kepercayaan dalam hubungan kalian berdua. Yang terakhir, yang sangat paling penting itu adalah saling jaga komunikasi. Tidak hanya hubungan percintaan, semua bentuk hubungan ini merupakan suatu hal yang penting. Karena jika ada terjadi salah komunikasi atau komunikasi tidak terjaga dengan baik, maka apapun bisa menjadi suatu hal masalah. Walaupun masalahnya itu kecil, maka jika tidak dikomunikasikan dengan baik, masalah kecil itu akan menjadi besar. Pentingnya menjaga komunikasi antar pasangan. Apapun itu selalu dikomunikasikan dengan sedia. Bahkan jika kamu anggap itu hal nggak penting atau sepele sekalipun, sebaiknya tetap dikomunikasikan.
Karena bisa saja apa yang kamu anggap sepele ternyata penting bagi pasangan. Dan tetap menjaga komunikasi, perlahan akan terbangun rasa saling percaya di antara kalian. Jadi intinya menjaga dan membangun kepercayaan itu merupakan satu hal yang penting, dan apapun itu akan membuat seseorang, baik dia itu pasanganmu, pertemananmu, pekerjaan dan lain sebagainya, akan menjadi sangat baik. Sehingga menjaga sebuah kepercayaan dan membangun sebuah kepercayaan merupakanlah suatu sudut pandang yang benar, dan yang benar itu pasti akan baik. Mungkin disitu dulu saran atau inspirasi dari saya. Semoga ruang inspirasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.